Seorang gadis paskibra ditemukan tewas terkubur dalam kondisi tanpa busana di sebuah galian eskavator di perkebunan sawit. Kasus ini terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Awalnya itu di hari Selasa sekitar tanggal 29 Juli, minggu kemarin lah ya berarti, itu sekitar jam setengah 6 sore. Keluarga ini kebingungan karena gadis ini tidak kunjung pulang ke rumah setelah latihan paskibra. Itu udah sekitar setengah 6 sore lah ya. Masih mencari, tidak ditemukan. Keesokan harinya, pada hari Rabu, keluarga ini lapor ke polisi. Tapi masih tuh, warga masih dengan para tetangga semua masih melakukan pencarian di sekitar rute yang mungkin biasa dilewati si korban ini dari antara rumah dan juga ke tempat dia biasa berlatih paskibra ya. Nah, akhirnya motor ditemukan. Motor milik korban ditemukan. Saat motor ditemukan, salah seorang warga yang juga tetangga dari korban, yaitu bernama Yunus, ini mendadak tiba-tiba kabur. Ya, warga pasti curiga dong ya, warga pasti bertanya-tanya kenapa tiba-tiba si Yunus ini awalnya ikutan nyari-nyari korban keberadaannya, tapi pas begitu motor ditemukan kok tiba-tiba kabur. Aneh kan? Akhirnya warga setempat dan juga tetangga ini ngejar si Yunus, mencari tahu, sekedar mencari alasan kenapa dia kabur. Nah, di tengah pelariannya ini, di tengah dia usaha kabur dari kejaran warga, tanpa sengaja, dari kantongnya si Yunus ini, jatuhlah handphone, ponsel gitu ya, yang akhirnya ditemukan oleh warga yang mengejar, dan dikenali ponsel ini sebagai miliknya korban. Tambah curiga dong warga, kok bisa si Yunus ini memiliki atau membawa handphone milik si korban? Apalagi ditambah dengan si Yunus ini tiba-tiba kabur gitu aja pada saat motor ditemukan. Nah, akhirnya berjalan paralel lah nih ya. Sebagian warga mengejar si Yunus, sebagian lagi masih terus melakukan pencarian terhadap keberadaan dari Diva Febriani ini. Di hari kedua pencarian, yaitu di hari Kamis, sekitar pukul setengah 5 sore, akhirnya warga menemukan jasad dari Diva Febriani ini. Kondisinya mengenaskan karena dia ditemukan dalam kondisi tanpa busana, terus kemudian kepala ini tertutup dengan ember gitu ya, ember kaleng cat. Nah, kemudian dia ini tanpa mengenakan busana sama sekali dan terkubur di lubang bekas galian eskavator di sekitar perkebunan sawit. Nah, terus kemudian warga mengevakuasi bersama dengan TNI dan Polri ya, mengevakuasi jenazah dari Diva Febriani ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk kemudian menjalani otopsi. Sementara itu, sebagian warga lainnya bersama dengan TNI dan juga polisi masih terus mengejar si Yunus ini yang karena semakin kuat dugaan warga bahwa dia pasti ada apa-apanya nih, pasti terlibat nih. Minimal mengetahui sesuatu lah kenapa handphone atau ponsel si Diva ini kok bisa dari dia gitu. Di hari Jumat itu berarti apa ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari lah semenjak menghilangnya si korban ini. Akhirnya hari Jumat ini si Yunus ini ditangkap oleh warga. Penangkapannya juga berlangsung sangat dramatis karena dia bersembunyi di salah satu warung begitu ya. Masih kurang informasi ini warung ini milik siapa. Kalau buat kalian yang tahu informasinya bisa ditambahin ya di informasi di bawah. Jadi ditemukan di warung kemudian digerebek oleh warga, TNI dan juga polisi. Nah, pada saat dievakuasi keluar ini sempat ramai lah, wajar lah ya, karena warga juga emosi begitu, geram gitu ya dengan si Yunus ini yang tetangga dari korban sendiri gitu. Pada saat berhasil dievakuasi, langsung diamankan oleh polisi dan juga TNI. Sejumlah warga sempat mencoba untuk menghakimi si Yunus ini karena mereka udah yakin banget nih pasti terlibat nih si Yunus ini. Nah, kemudian Yunus akhirnya dibawa oleh polisi dan juga TNI untuk kemudian diinterogasi, diperiksa lebih lanjut. Keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 2 Agustus, jenazah dari Diva Febriani ini dimakamkan. Pemakaman ini sangat dramatis karena diiringi dengan isak tangis keluarga tentunya dan juga warga sekitar, dan juga ada penghormatan terakhir dari para rekan-rekan korban selama di paskibra. Dan kita kembali ke Yunus ya, setelah Yunus kemudian ditangkap dan diinterogasi oleh polisi, ketahuan lah bahwa ternyata sebenarnya ada beberapa motif yang melatar belakangi Yunus melakukan tindak yang keji seperti ini. Pertama, karena memang motifnya ini adalah, eee,
asmara atau hasrat seksual begitu ya. Itu sebabnya kenapa, korban sempat dicabuli. Jadi sebenarnya pada saat itu korban lewat, kemudian, pelaku melihat, kemudian mengejar si korban ini. Pelaku sempat mencoba untuk memperkosa korban. Ketika korban, melawan dan berusaha untuk teriak, pelaku panik sehingga akhirnya langsung melakukan tindakan yang tidak terkontrol oleh dirinya gitu, hingga akhirnya mengakibatkan korban tewas. Nah, setelah itu juga korban ini, sempat membawa beberapa harta seperti ponsel dan sebagainya, dan itu juga diambil oleh pelaku, karena ternyata pelaku juga punya tunggakan cicilan handphone. Jadi motifnya 2, yaitu seksual atau asmara, dan juga motifnya adalah masalah finansial. Ini, tragis karena memang sebenarnya pelaku ini adalah tetangga dari korban. Jadi bisa dibilang pelaku dan korban ini kenal gitu ya, minimal kenal lah. Ini nunjukin bahwa yang namanya tindak kejahatan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, pelakunya bisa siapa saja di sekitar kita, dan waktunya juga bisa nggak tentu kapan gitu. Makanya usahakan untuk selalu waspada. Cuman itu kuncinya untuk menghindarkan diri kita dari tindak kejahatan, selalu waspada. Dimanapun berada, dan usahakan kalau kita, melewati daerah atau tempat yang sepi ya, tempat yang sepi, kemudian juga sudah mendekati malam, usahakan jangan sendirian. Tidak menjamin bahwa kita akan bebas dari kejahatan, tapi ini minimal menjadi sebuah upaya atau etikat baik untuk kita melindungi diri kita sendiri, itu aja. Kalau kalian punya informasi yang kenal gitu ya, bagaimana sebenarnya keseharian dari si korban ini, bisa komen di bawah ya untuk melengkapi, background profile dari si korban, yang tentunya kita doakan supaya korban ini, diterima di sisinya, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan.